pemirsa dan rekan-rekan sekalian, bahwa saya Dr. Haji Burhaman SAMH saat ini adalah seorang warga masyarakat yang sedang berusaha mencari keadilan berkaitan dengan masalah hukum yang saya alami. Bermula dari sebuah cerita ketika saya dinyatakan terdakwa dalam kasus pidana melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan berdasarkan putus pengadilan Kabupaten Baru nomor 55 PB/LH/2020 PN Baru tanggal 20 Oktober 2020. Pada saat gugatan diajukan ke kantor pengadilan negeri Baru, saya masih menjabat sebagai Kapolres Baru, Polda Sulsel, dan didakwa oleh jaksa penuntut umum selama bulan Februari 2019 sampai dengan 21 April 2019 atau 79 hari disangka atau didakwa berada di dalam air melakukan usaha kegiatan. Waktu itu dalam kedudukan saya selaku Kapolres Kabupaten Baru melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Melisasasi, Kabupaten Baru, Sulsel. Sedangkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, saksi yang dihadirkan yaitu Ahmad Mansi tidak mengenal saya, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan reklamasi pantai di Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Melisasasi, Kabupaten Baru. Dan saksi juga memberikan kesaksiannya di bawah sumpah bahwa dirinya melaporkan nama saya atas suruhan oknum penyidik Polda Sulsel, yaitu Bribka Burhan SH. Dan saat dikonfirmasi atau dikonfrontir, saksi Ahmad Mansi dengan saksi perbalisan Ibda Arman Sitompul, oknum penyidik Krimsus Polda Sulsel yang membuat keterangan saksi, mengatakan telah mengerti saat diperiksa oleh pemeriksa dalam resume. Namun dalam saat bersaksi di bawah sumpah, dirinya tidak pernah menerangkan seperti yang termuat dalam resume berkas perkara. Artinya, lain berkas perkara, lain BAP yang dibaca, lain pula yang dimasukkan di resume. Nah, tentang kegiatan reklamasi pantai seluas 40 kali 170 meter persegi yang tidak dilengkapi izin lokasi, dokumen lingkungan, serta izin lingkungan yang dilakukan oleh saya. Sehingga Ibda Arman Sitompul ketika dipanggil oleh majelis hakim untuk diperiksa perbalisan, dia mengatakan di bawah sumpah Alkitab bahwa dia mengatakan itu karena hilap, karena itu fotokopi paste, dan itu manusia biasa. Namun berkas ini tetap lanjut, dan bahwa saat saksi Ahmad Arsad bin Labasa bersaksi di bawah sumpah di persidangan, memberi kesaksian saat dirinya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Krimsus Polda Sulsel, saudara Bribka Burhan membisikkan di telinga kanannya oleh saksi Arsad bin Labasa agar menyebut saya yang melakukan, mengatakan bahwa kamu sebut saja bahwa yang melakukan reklamasi itu adalah Kapolres Baru. Namun waktu itu saksi menyatakan saya tidak berani karena saya tidak pernah lihat dan saya tidak pernah mengetahui itu, bahwa saya yang melakukan. Jadi saksi Arsad Labasa dan keluarga dan mengatakan bahwa jika tidak saksi menyebut, maka saksi bin Arsad Labasa silakan bawa pakaiannya bersama keluarganya menginap di tahanan Polda Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan keterangan saksi Jamal Tajudin yang diperkuat oleh keterangan saksi Abdul Malik yang bersaksi bahwa di bawah sumpah bahwa mengatakan bahwa ia membangun pondasi tanggul pemecah ombak, penimbunan serta pemagaran menggunakan seng adalah saudara Jamal Tajudin sendiri, bukan saya yang melakukan selaku Kapolres Baru waktu itu. Dan bahkan Jamal Tajudin sendiri di bawah sumpah berterus terang bahwa dirinya yang melakukan dengan cara memanggil tukang yang bernama Abdul Malik
dia menggaji 30 juta sampai selesainya pondasi yang dibikin. Meskipun telah beralasan saksi yang dihadirkan dan semua menerangkan tidak melihat kehadiran Kapolres baru, waktu itu dihadirkan saksi JPU maupun dari kepolisian sebanyak 18 saksi. 17 saksi menyatakan dalam persidangan bahwa kami tidak pernah melihat Dr. Burhaman atau Kapolres baru melakukan suatu usaha kegiatan. Bahkan satu saksi lagi yang bernama Jamal Tajudin berterus terang mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan, menyampaikan kepada hakim bahwa saya lah yang melakukan Pak Hakim atas nama Jamal Tajudin. Karena itu rumah saya, di belakang rumah saya, dan itu semua tetangga saya sudah melakukan. Makanya menurut Jamaluddin bahwa saya juga melakukan, tapi bukan Pak Burhaman yang melakukan. Nah, meskipun telah beralasan saksi yang dihadirkan dan semua menerangkan tidak melihat kehadiran saudara Dr. Burhaman SMH Kapolres di lokasi tanah milik Jamal Tajudin, bahkan mereka semua menyebutkan yang membangun pondasi tanggul pemecah ombak, penimbunan serta pemagaran seng adalah pemilik tanah sendiri, yaitu saudara Jamal Tajudin. Namun jaksa penuntut umum tetap saja bersikukuh sehingga keluarlah putusan Pengadilan Kabupaten Baru nomor 55 Pit B/LH/2020 PN Baru tanggal 20 Oktober 2020 yang menghukum saya selaku Kapolres Baru. Terhadap peristiwa hukum yang menimpa diri saya, yang hari ini telah kembali menjadi rakyat biasa, dan saya selaku mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah berbakti kepada bangsa dan negara selama lebih dari 38 tahun, sangat mengharapkan agar masalah hukum yang saya alami ini tidak akan terulang lagi, terutama di kalangan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan hari ini, setelah saya bergabung di Lembaga Aliansi Indonesia sejak 2016, dan setelah saya pulang dari Mabes Polri, saya merasakan adanya sebuah pembelaan dan perlindungan hukum dan untuk seterusnya terhadap institusi negara yang telah membesarkan saya selama lebih 38 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kepada kita semua, terutama anggota Polri, senantiasa diberi petunjuk untuk memperbaiki kinerja sebagai institusi terdepan dalam penegakan supremasi hukum di tanah air. Karena apa? Jika saya saja sebagai Kapolres bisa dianiaya secara hukum, apalagi masyarakat umum. Saya berharap jangan ada lagi korban di belakang saya. Semoga Allah membuka pintu hati kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 2 Desember 2020, Dr. Burhaman SMH. Terima kasih. Aliansi Indonesia, selamatkan asa